Itu aku dengar suara langkah hewan banyak banget. Itu nginjek kalau daun apa namanya daun kering. Nah itu tuh selalu ketika lagi kerja atau sedang beraktivitas di situ rasanya tuh kayak ada sosok. Aku menggambarkannya itu ngerasanya tuh cowok, sosoknya hitam. Kembali lagi di Bestari bersama saya Rati. Saya Prita. Saya Hafid. Saya Cinu. Saya Pinky. Saya Denny. Dan malam ini kita kedatangan narasumber kembali yang bermain di tempat kita lagi. Ya. Ya, Mama. Kita perkenalkan Bang Hafiz. Ya. Selamat malam Bang Hafiz. Selamat malam semuanya. Sebenarnya Bang Hafiz ini teman lama. Ya, kenal sama salah satu kru kita juga, Mas Hermas. Mana orangnya? Orangnya lagi cuti M, Mas. Kacau. Oh bukan, Mas Hermas kan lagi Cuti M. cuti M. Apa? Mencat. Mengirim barang. Oke. Nanti dia join ya di episode berikutnya ya. Ya. Oke, jadi malam hari ini seperti biasa ya Sobat Misterius, kita akan berbincang atau ngobrolin santai sesuatu hal yang apa ya, yang mungkin bisa dibilang aneh gitu ya. Aneh atau misterius atau mistis atau bahkan mungkin horor. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Hafiz, yang bakal sharing cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang seperti tadi mistis dan beraroma horor gitu. Aroma aja bang. Oke, jadi Mas Hafiz sekarang kesibukannya apa dulu nih? Aku kesibukannya sekarang mencoba lagi bikin dagangan kecil-kecilan sambil sekarang itu freelance. Karena terakhir itu kalau dijelasin agak membingungkan. Dari radio dulu, banting setirnya kejauhan jadi koki. Koki, ya. Kan kejauhan tuh. Iya. Nah sekarang freelance dan sambil belajar videografi. Oh, videografi. Tapi sambil menyiapkan usaha ya, dagangan tadi ya. Kalau boleh tahu dagang apa nanti? Aku bikin Japanese food, tapi lebih ke takoyaki sekarang. Kalau dulu sempat bento, cuman itu enggak aku lanjutin karena Kenapa? Ya ada satu dan lain hal. Oh, Jadi lebih ke takoyaki doang. ya udah. Nanti kalau misalnya udah mulai dagangannya takoyaki, kita dibagi ya. Nanti di review. Di review ya langsung. Sekarang freelance-nya apa ini? Freelance-nya apa itu? Jadi tadi kebetulan dapat kesempatan dari relasi untuk jadi videografer tentang branding humas di salah satu BUMN. Ya kayaknya lagi rame ya. Oh iya saya tahu. Kalau itu berarti gajinya gede dong. Itu gini Pak, aku di-hire bukan sama perusahaannya tapi dari personalnya. Oh, personal brandingnya. Bukan ya personal branding. Bener, tapi di-hire-nya secara personal, bukan institusinya. Oh gitu. Tuh. Tapi ya tetap gede loh. Tetap gede Ya loh. harapannya sih gitu ya. Harapannya gitu. Cuman Tapi- ini kayaknya belum cair. Oh gitu ya. Tapi berarti setelah ini nanti tayang itu bakal cair karena ditonton sama bosnya. Oke. Nanti kalau nggak cair bilang saya, Mas. Lo tuh, lo nggak cair bilang, Langsung Oh, iya. dong. bilang udah rate ya, nanti cewek-cewek ya. Oke, tadi itu cerita tentang backgroundnya Mas Hafiz ya, tentang pekerjaannya, profesinya, sekarang mau ngapain, usahanya nanti mau gimana. Nah sekarang karena sudah datang ke sini, nggak afdal kalau nggak cerita tentang hal yang mistis, ya nggak Bang Miki? Lorot. Iya, oke. Jadi ada kisah apa nih Bang Hafiz yang kira-kira cerita misteri yang sekarang ini sampai sekarang membekas di pikiran, ingatan dan apa ya, nggak bisa hilang gitu. Sebenarnya ketika dihubungi sama Mas Denny yang paling top of mind itu ketika dulu kerja bareng Oh gitu. yang di radio. Di Itu sebuah radio, ada beberapa kejadian yang menurutku aneh. Karena juga setelah itu didukung dengan kesaksian-kesaksian beberapa teman yang Ngalamin aktivitasnya tuh nggak di situ. Maksudnya temanku tuh sering main ke situ, cuman kan dia nggak hafal siapa siapa aja yang aja di situ. Nah ada sebuah kejadian tuh gini. Dulu waktu di radio aku kan voice over talent sama editor.
Kalau Mas Denny ingat ya. Ingat. Nah itu mejaku menghadap kabin siar, pintu keluarnya itu ada di sebelah kiri. Nah itu tuh selalu ketika lagi kerja atau sedang beraktivitas di situ, rasanya tuh kayak ada sosok. Aku menggambarkannya itu ngerasanya tuh cowok, sosoknya hitam. Di depan atau di belakang? Rasanya. Di pintu keluar sebelah kiri dikit kayak ngintip gitu loh. Kayak berarti- misalkan ada orang berkegiatan itu kayak dia tuh ngawasi gitu. Oh. Rasanya gitu, nggak bisa Rasanya. lihat, cuman ngerasa doang. Iya. Aku termasuk orang yang skeptis, nggak terlalu percaya yang begituan, meyakini ada yang goib ya, tapi karena kan ada ilmu metafisika ya, saya Ya. tidak mendalami, jadi Ya, nggak terlalu peduli Ya. ke situ. Udah, ternyata beberapa teman ada yang merasakan hal yang sama juga. Udah, beberapa tahun kerja di situ, temanku kuliah ada yang sering main, dan suatu ketika radio lagi ada acara, semuanya pada keluar kecuali di situ tinggal aku sama yang lagi siaran. Ada satu lagi manajer di situ, cuman waktu itu langsung pamit. Oh, pulang. Langsung pamit. Nah aku Itu sekitar jam berapa? siang Oh, siang ya? jam, aku lupa jam berapa tapi siang. Tapi Masih kosong ya, tenang. masih hampir kosong ya kantor ya? Ya karena ada kegiatan waktu itu. Oh. Terus tinggal penyiar sama aku doang. Aku nemuin temanku karena kerjaan juga waktu itu udah selesai. Temanku tiba-tiba bilang, "Bet, itu yang di ruang tengah siapa?" Aku sebenarnya nggak, karena sudah nggak ada yang di ruang tengah, di ruanganku maupun ruangan sebelah. Dan kamu merasa ada sesuatu di situ? Nggak juga. Oh, enggak? Yang ngerasa temanku. Oh. Dia duduk kayak gini, cuman ada depan, misalnya studionya di sebelah sana, ruang tengahnya sebelah sana, kan kaca itu. Iya. Dari luar bisa ngelihat. Itu yang di ruang tengah siapa? Hah? Aku bilang, si Pak ini kali. Oh bukan, kalau Pak itu aku kenal. Nah, siapa? Bentar. Yang kamu lihat bajunya hitam nggak? Hitam. Kelihatan sampai full body atau gimana? Enggak, itu ketutupan, kan ada meja tuh. Oke. Orangnya posisinya di depan pintu ruanganku enggak? Aku spesifikin gitu. Itu siapa sih? Aku ajak salaman. Ya, mungkin mau kenalan. Oh, iya. Itu tadinya aku cuma ngerasa ya, tapi aja. temanku sendiri yang lihat. Temenmu Indihome? Indihome. Enggak, dia biasa. Cuman nggak tahu kenapa menampakkannya ke temanku dan itu siang hari padahal. Padahal di situ masih ada penyiar satu ya? Iya, kalau nggak salah si Opi Oh, waktu itu. Jadi Kita dulu. jadi kamu merasa bahwa di situ ada sosok apalah gitu ya? Ya, Terus cocok juga sama temanmu yang waktu itu Sosoknya datang cocok. terus ngelihat itu juga. Dan ketika kamu cross check, bener warnanya hitam, terus kayak cowok gitu kan? ya, yang tadinya cuman merasa, nah ini ada orang yang menyaksikan. Padahal dia nggak beraktivitas setiap hari di situ dan Iya, sosoknya iya. sama. Waduh, kan kayak Terus memvalidasi. perasaanmu apa? Sebenarnya agak merinding waktu itu ya, tapi karena kejadiannya siang hari, kayaknya masih aman sih. Oh iya. Kalau malam nggak Iya, tahu iya, deh. iya. Kayaknya langsung pulang. Ya pulang yuk ya. Tapi apa di radius itu terkenal angker atau memang ada sebelumnya ada desas-desus atau informasi yang mengatakan bahwa wah ini ono iki loh, ada ini loh gitu. Kalau Dengar itu nggak dari yang kerja di situ kan ada, nggak cuman kami yang kerja di gedung itu ya. Enggak terlalu dengar bahwa itu angker atau enggak. Tapi ketika beberapa teman main ke situ, ada yang Indihome juga atau Indigo tadi. Temanku yang berbeda itu katanya rame. Ramai gitu. Yang makhluk-makhluknya nggak kelihatan. Bangunan tua ya. Mana tuh? itu jadi lantai berapa yang dia bilang rame ya? Antara lantai Dua. 1 atau 2 gitu. Itu rame. Kata dia ya. Iya. Tuh Kalau Mas Hafiz menurutku- kerjanya di lantai? 3 Tapi kalau menurutku memang yang rame ya itu di lantai 2. lantai 2. Lantai 2 karena ketika kita naik dari lantai 1 ke lantai 3 itu kan lewatin lantai 2 nih. Itu kan kita mesti selalu digiring pandangan kita untuk selalu melihat ke arah kiri.
Kiri atau kanan? Aku lupa kiri atau kanan, pokoknya Kalau naik ke kiri, yang naik ke ke kiri. lorong arah Betul. toilet. Kalau mau iya, naik ke kiri. Ya, Pandangan kita selalu digiring ke arah sana. Maksudnya apa ya? Supaya kita alam bawah sadar kita tuh menganggap bahwa di sana ada orang. Sehingga kita refleksnya ngelihatnya ke sana. Padahal sebenarnya nggak ada. Nah, itu yang ramai di situ. Tadi temanmu benar. Ya, dia bilang kalau nggak lantai 1, lantai 2. Karena dia lantai 3 nggak terlalu, karena pas main kebetulan kalau yang ini malam-malam dia minta buru-buru cepet naik ke lantai atas. Oh, malah ke lantai atas. Terus dia bilang tadi di lantai ini ramai, banyak ternyata di Itu sini. datang langsung minta. Iya. Tapi menurutku sih lantai 3 nggak kalah. Serem. Nggak kalah serem kejadiannya. Ya, tadi kan siang nih. Ah. Pernah nggak ngalamin pas waktu malam gitu? Nah, ini mungkin bisa langsung diceritain. pernah. Waktu itu ada satu lagi yang aku ingat kejadian di radio itu. Aku punya kebiasaan dulu pernah ada jadwal berangkat pagi, pulang paling malam Mas ya, bahkan sampai pagi. Iya. Itu aku nemenin penyiar malamnya si Lintar. Waktu itu masih penyiar malam dia. Aku di ruang produksi, si Lintar lagi siaran. Sama, Lintar juga punya teman yang sering main kalau ke situ. Kadang teman cowok, kadang teman cewek. Tuh. Waktu itu listrik mati. Habis hujan listrik mati. Udah. Ruanganku gelap, ruangan sebelah juga gelap. Aku keluar di pintu yang mau arah ke ruang siaran. Jadi kayak L. Iya. Bentuknya L, aku di depan, aku tengok kan, itu seberang studio kami itu toilet. Nah, aku lihat dari arah situ tuh kayak ada anak kecil gemuk lari. Set, itu kan kayak aula ya Mas, kalau misalkan ingat studio, jadi dekat situ lantai 3 tuh kayak aula. Nah, di seberangnya itu toilet. Dari arah toilet ke aula itu ada bocil lari, tapi kondisi gelap. Malam-malam, ketika listrik itu mati, kondisi gelap. Yang aku lihat waktu itu visualnya anak kecil gempa lari, set ke arah aula atau ke arah aula, aula. ke tangga turun. Oh iya. Ke arah situ. Sepersekian detik ada yang lari juga dari arah tangga ke studio. Ternyata temannya si Lintar. Oh, cewek. Nah, aku positif thinking aja dong. Oh, ternyata kamu Mbak yang tadi lari dari toilet. Enggak Mas, aku juga baru datang. Oh. Padahal itu jam segitu tuh udah nggak ada orang. Udah nggak ada yang aktivitas kecuali penyiar malam. Iya. Kecuali yang di radio itu. Jadi gitu. cuman jam segitu cuman radio aja yang masih operasional ya. Yang masih ada orangnya meskipun 1 atau 2 gitu ya. Sama setelah itu tuh ada suara yang gini. Manggil namaku. Suaranya aku kenal, kayak suaranya manajer kita waktu itu. Manggil. Pit. Aduh. Mirip banget. Itu malam. Yang itu yang waktu itu. Oh. Manggil, arah suaranya itu dari tangga. Dan aku tahu manajer kita waktu itu udah nggak ada di situ, udah pulang pasti jam segitu. Iya. Wah, langsung aku gabung ke ruang siaran. Serem cuy. Ini sih enak. Gelap-gelap, ada yang lewat, Tapi yang manggil. Tapi yang tadi si temen ceweknya si penyiar ini kan dia baru datang tuh dari bawah kan, dari naik tangga. Otomatis kan harusnya kalau ada anak kecil tadi lari ke arah sana harusnya papasan dong. Harusnya papasan ya, kan? Bahkan itu sepersekian detik. Begitu aku lihat ya, dia lewat set, terus kan hilang tuh karena gelap, set, terus ini mbaknya lewat ke aku gitu. Kan itu L kan, set. Iya. Tapi mbaknya nggak ketemu sama siapa ya? Enggak, makanya aku bilang, tadi yang lari kamu Mbak? Enggak, aku baru datang. Aduh, males. Nah itu kamu yakin anak kecil atau mungkin bisa jadi anak kecil tapi wajahnya tua? Oke. Nggak tahu salah lihat apa enggak, tapi waktu itu yang ketangkep
mataku itu anak kecil gempal, jadi gemuk, dia lari, langkah kakinya pun kedengeran, deg 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 gitu. Ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tempat itu, ini sharing juga ya. Kemarin aku sempat menggunakan aplikasi yang bisa menangkap suara mereka. Jadi waktu aku ngajak ngobrol, itu di situ memang ada. Cuman sepertinya punya wilayah masing-masing. Karena ketika tak tanya posisi kamu di mana, apakah kamu di lantai 1, 2, atau 3, dia bilang tidak bisa melintas. Jadi berarti mungkin di antara lantai 1 itu ada penghuninya sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, dan masing-masing mungkin nggak bisa melewati wilayahnya masing-masing. Mungkin seperti itu ya kira-kira. Kan di masing-masing lantai kan ada beberapa ruangan loh. Ada yang di lantai 3 selain radio kan ada aula tadi. Ya. Terus ada ruang musik, ada gamelan juga tuh Mas kalau masih ingat. Nah, itu kan sih jarang bunyi itu. Iya. Alias kalau malam-malam tertentu tiba-tiba bunyi sendiri ya. Iya. Gamelan. Ya seperti yang kita bahas kemarin ya, gamelan itu kan juga menyimpan residual energi ya. Jadi dulu kan pernah dimainkan gitu kan sama orang yang punya kemampuan itu, masih energinya masih tersimpan di situ. Atau mungkin dari pihaknya makhluk sana itu juga iseng kan, pengen begini jatahku dolanan kan gitu. Itu. Nah mungkin sebelum Mas Hafid cerita hal yang lain di luar radio, tadi kan ini radio nih, mungkin bisa ditanggapi dulu Bang Peng soal anak kecil tadi yang tiba-tiba lari terus hilang, terus kemudian ada sosok hitam. Itu sebenarnya apa, Bang Peng? Ya seperti yang pernah kita bahas dulu ya. Jadi kan kayak Mas Denny kan juga pernah cerita masalah di radio itu kan. Jadi kan kalau untuk masalah untuk masalah makhluk kasat mata itu memang dia punya tempat namanya sendiri-sendiri. Jadi mungkin di lantai 1 itu yang kayak wong Jawa ngomongnya pentolan ini lantai 1 ini, lantai 2 ini, lantai 3 ini. Jadi cuma di situ ada yang paling ketua sendiri, paling auranya paling dominan besar, loh. Itu yang jenengan lihat itu tadi, yang bayangan hitam itu. Yang anak kecil. Bukan. Yang pertama. Yang pertama yang di sebelah ruangan saya itu. Ya, bayangan hitam itu. Jadi kalau itu lebih difokuskan lagi sampai difokuskan lagi, itu bentuknya itu rambutnya agak yang dia laki-laki. Ya aku ngerasanya nggak tahu kenapa, padahal nggak ngelihat ya, tapi saya ngerasa itu tuh sosoknya laki-laki. Itu laki-laki, pakainya hitam semua, dan dia paling dominan di situ. Di lantai 3 atau di lantai 2? Oh, lantai 2 malah. Yang paling dominan di lantai 2. Tapi kok nyamperin di lantai 3? Dia paling dominan sendiri. Dia itu di seluruh itu dia paling. Di yang 1, 2, jadi dia bisa kemana-mana gitu ya. Itu dia paling dominan gitu. Kira-kira kenapa? Dia sering juga di tangga 1, 2. Kalau lantai 1 terus ketekuk gini, lantai 2 kan. Nah pas di lantai akan naik ke lantai 2 itu pas persis di situ. Oh yang ada patungnya itu ya? Oke. Situ seringnya di situ. Kemudian kalau untuk anak kecil itu kalau saya flashbacknya itu dulu di situ itu memang ada sebuah bangunan, ada kayak rumah kecil. Itu meninggalnya memang pas kecil, dia memang penghuni di situ. Sebelum jadi gedung ini. Itu. Oh, berarti tanahnya ya. Oke. Dan yang sering main gamelan itu juga, yang sering anak kecilnya itu sering main gamelan juga. Jadi memang kalau gamelan kalau dari sisi Jawanya kan memang ada sendiri
apa namanya nilai mistisnya untuk gamelan kan ada. Jadi makanya kalau untuk wayang itu makanya sebelum digunakan itu kan dijamas dulu sebelum digunakan. Itu tadi. Atau mungkin gini, di situ kan memang banyak anak kecil ya. Maksudnya kan tempat untuk pendidikan anak kecil juga ada ya kan, banyak gitu. Apakah dari mereka itu kemudian mengambil wujud anak kecil karena di situ banyak anak kecil gitu? Anak kecilnya itu kayak nggak pakai baju, Betul. ya kan? Nggak pakai baju, hanya pakai kayak celana. Ya aku ngelihatnya gitu. Meskipun itu nggak jelas, tapi tubuhnya gempal. Agak. Cowok, Jadi gempal. perutnya agak besar gini, agak buncit gini tuh. Tangannya besar. Cuma dia pendeknya segini paling. Nggak tahu sih, waktu itu agak gelap. Pokoknya Gelap. itu sosoknya anak kecil cowok aja. Maunya tapi cepat ya gitu ya. Lari, ya kayak anak kecil lari ya. Gitu. Kalau suara pernah dengar nggak? Ketika misalnya kamu lagi ngerjain tugas Pernah lagi. pekerjaan, ya kan? Pernah. Kalau di radio itu nggak pernah. Di radio Oh, itu, pernah yang suaranya tadi. Dipanggil sama oh iya dipanggil. Manajernya Oh itu kan. dipanggilnya itu, Itu yang apakah pelakunya itu? bukan yang itu yang paling dominan itu. Oh, Oh, Kira-kira dia yang- menirukan suara. Iya. Wih, Itu jadi sih, silakan. kira-kira kenapa sosok itu memperlihatkan dirinya ke Mas Hafiz? enggak sih, kalau memperlihatkan Kan enggak. kok bisa terus Temenku, kalau suara ya. tapi kan Mas Hafiz merasa Merasa. Merasa. Jadi gini, jadi kadang kayak orang pengen yang diperhatiin gitu. kita di suatu tempat itu kadang dia pengen menunjukkan eksistensinya. Kalau mereka itu ada. Ya. Nah, ya makanya kan kalau orang Jawa kan ya kita saling menghormati lah. Mereka dengan kita saling menghormati. Cuma ya tetap yang paling sempurna ya kita kan gitu. Kalau manggil ya, itu aku rasa mungkin banyak orang juga yang pernah ngalamin itu ya. Maksudnya kayak merasa si Prati misalnya di kantor dipanggil teh gitu. Itu mungkin pernah. Terus Fit di kantor dipanggil Fit gitu mungkin juga pernah. Hampir semua. Karena apa? Mereka tahu keseharian kita. Menurutku ya ini ya. Untung nggak bilang hadir. Langsung lari gak sih? Di absen ternyata. Iya, di absen. Siapa nih si malam nih? Jadi mereka tuh tahu jenenge dewi gitu masing-masing tuh namanya siapa gitu. Jadi nah ini juga apa namanya, kalau misalnya kita pergi ke hutan atau kita pergi ke naik gunung, itu sebisa mungkin juga kita jangan menggunakan nama asli. Misalnya nih namaku Eeng nih, namamu Oon gitu. Kita jangan panggil nama Eeng dan Oon, karena kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka memantau kita terus. Suatu saat kita dipanggil, tapi nggak ada suaranya, kita ngikutin, nah kita tersesat, gitu loh. Disesatkan oleh mereka. Jadi panggil aja nama palsu aja. Jadi kalau misalnya nama panggung, nama panggung, nama udara kayak gitu, itu lebih aman. Ya karena kita punya itu tadi, punya kembaran. Iya. Iya. Oke, itu tadi cerita di radio. Kalau sebenarnya radio itu angker, kalau menurutku karena dia dekat dengan pemancar. Karena pemancar itu kan punya frekuensi dan gelombang dan magnet yang seperti itu. Cuman yang ini kan nggak ada pemancarnya ya. Yang apa? Yang kamu cerita ini. Ini kan Pemancarnya nggak di situ maksudnya. Oh enggak di situ. Tapi bangunannya lama. Gitu. Bangunannya lama. Oke. Yang lain ceritanya? Kalau yang lain sih, mungkin yang aku sebenarnya kalau yang di rumah itu udah dari kecil ada banyak kejadian ya, tapi mungkin nggak aku ceritain semua. Singkat-singkat mungkin dari aku kecil balita itu rumahku dulu tuh rumah tusuk sate. Oh, tuh satu. Sebelum aku sekolah udah pindah rumah ke rumah nenek dari ibu. Nah, yang sampai sekarang juga aku tinggali. Nah, itu rumah tusuk sate udah dibiarkan gitu aja. Ya dikontrakin, nggak minta apa bayar. Udah kalau misalkan ada rezeki apa yang rusak dibenerin. Tapi nggak banyak yang betah di situ. Oh. Karena rumah tusuk sate. Lah, nggak bertanya karena apa? Ada yang cerita apa gitu? Rumahnya itu sekarang udah dijual.
karena dulu untuk biaya berobat bapak Mm-mm. itu rumah dijual, sekarang udah berubah. Jadi Bentuknya. dulu rumah kecil dengan halaman yang lumayan, sekarang udah full. Banyak Malah yang kemungkinan. tengah itu jadi jalan, belakang ada rumah, depan ini ruko 2. Udah nggak tusuk sate lagi. Udah enggak. Nah setelah dari situ kan aku nggak banyak inget kalau yang tusuk sate. Ya, rumah yang ini beberapa kejadian itu ketika aku SMK waktu kalau nggak salah. Jadi aku insomnia udah dari dulu, dari zaman SMK. Orang rumah udah pada tidur, tapi aku masih nonton. Kalau masih inget dulu ada Smackdown ya kalau malam-malam ya. Aku nonton itu. WWF. Killing time-nya itu Oh, nonton iya. Smackdown tuh. Ya kayak biasa aja. Malam nggak bisa tidur nonton Dan aku biasanya kalau makin malam udara makin dingin gampang kebelet aku. Kebelet tipis apa ngetop- bukan? Iya pipis Tipis. ke toilet kan. Oh. Ya kayak malam-malam biasanya kalau misalnya kebelet tinggal ke toilet nanti nonton lagi. Suatu ketika rutinitas yang sama udah kebelet ke toilet nih, tiba-tiba tuh suara jelas Toiletnya itu di dalam rumah atau di luar? di waktu itu di belakang rumah. Oh, berarti keluar dulu ya? Bangunannya besar. Enggak nempel tapi itu di luar, waktu itu masih di luar, belum di tembok yang paling belakang, belum di tembok nutup itu belum. Oh, tapi tetap maksudnya keluar rumah dulu gitu ya? Untuk ke toiletnya? Ya. Ya kan? Keluar rumah tapi bagian belakang. Tapi bangunannya nempel Tapi ke bangunan bangunannya utama nempel. gitu ya? Ya boleh. Kayak ini. Udah toilet kayak biasanya, namanya rumah sendiri kan ya, saya enak-enaknya sendirian. Masuk toilet nggak ditutup, dia main kencing aja kan. Oh, masuk toilet. Kencing, keran nggak ada yang nyala, tiba-tiba ada suara gini. Suaranya jelas banget, nenek-nenek bilang, "Le, nek wis rampung banyune dipateni." Aku sempat mikir tuh sepersekian detik. Nenekmu ada? Ada waktu itu. Maksudnya Ya, masih nggak apa-apa, ada ini kan di Ya, rumah. ya benar-benar bagus pertanyaannya. Nah itu aku mikir gini, Simbah ada sih, tapi kan lagi sakit, nggak bisa jalan. Heeh. Bukan dong. Terus ada lagi nenek-nenek yang biasa bantuin di rumahnya Simbah, masak-masak gitu kan. Nggak mungkin dong jam 1, sekitar jam 1. Nggak mungkin. Terus kalaupun ada nih orang, ngapain jam 1 di belakang rumahku? Yang mana belakang rumahku itu kuburan kan. Wah langsung lari aku. Lari dari kamar mandi kan. Lupa Itu disiram. enggak pakai disiram. Enggak pikir disiram tuh. Udah. Enggak, dia tuh kalau pipis nggak disiram. Udah selesai cuman gini-gini aja. Nanti kan habis sendiri airnya. Kadang-kadang aku kan kabarin I love you. Nah, aku lari kan. Begitu dengar suara itu aku lari. Yang biasanya ngetop kamar orang tuaku tuh cuman pakai jari Pakai gini. nggak urusan. Dor dari dalam, Mas kayak anak mau ngopo. Wah, santai banget. Dor. Habis itu kan keluar. Iya. Bapak sama ibu. Bapakku doang, ibu lanjut tidur. Ah. Dicek nggak ada. Sampai Berarti keluar, Bapak keluar. keluar ke belakang, cek bareng-bareng nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Sampai 2 minggu setelahnya atau 1 bulan setelahnya ya, ada saudaraku dari Jogja bawa keluarganya, anaknya masih kecil, pakai babysitternya itu bisa ngeliat. Nggak ada yang cerita soal kisah itu, nggak ada yang nyenggol cerita itu, bahas yang lain. Tiba-tiba aku dari jauh kan dengerin mereka ibaratnya nimbrungnya di teras rumahnya Simbah aku di Iya. rumahku gitu kan. Itu bilang ke ibu-ibu waktu itu kan, ngobrol-ngobrol sama cewek itu pakai bahasa Jawa, niku ten wingking enten Simbah nggak mau pergi, jongkok di situ di bawah pohon. Wah, tervalidasi lagi dong. Iya. Lo pada tanglet. Wis, Baik sih. Putri Solo nih. Rumahnya Mas Hafiz itu kan katanya kuburan tadi. Itu jadi gabung apa ada kayak Enggak dong, temboknya gitu? enggak. Jadi rumah Sudah sekate. belakang itu dulu sampai kanan masih kebun, belakang masih kebun, sampai sekarang juga masih. Sekarang jadi kolam. Terus baru ada batas kali dulu. Nah, setelah Kali batas kecil kali itu kali kecil, habis itu baru tanah wakaf, makam. Itu dulu tanahnya Simbah, sebagian diwakafkan untuk makam warga.
Lah kembali ke yang tadi dulu tuh, apa si babysitternya tuh berarti kan dia dari kamar mandi. Enggak, Oh, enggak. dia baru datang, terus dia lihat-lihat, dia memang bilang kalau dia indigo, terus Oh. cerita-cerita. Nah, waktu cerita-cerita gitu aku nyimak, kan ngobrolnya sama ibu-ibu, sama mbak-mbak juga, Ya. saudaraku yang cewek lainnya. Terus tiba-tiba ngomong yang tadi, Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, dan nggak ada yang nggak ada cerita. nyenggol cerita itu. Tiba-tiba dia notice tuh, niku ten wingking enten Simbah. Ada temeriku buatan purun ngaleh, Oh. nggak mau pergi. Berarti dia sempat nyuruh mbahnya pergi, karena kan dia tadi. Enggak, dia cuma bilang ada sosok nenek-nenek di situ, Ah. jongkok di situ, dan dia nggak mau pergi. Nggak diusir, cuma dia ngasih tahu doang di situ. Oh. Mungkin kan dia lewat, dia lihat itu. Hmm. Ya, ya. Oh, mungkin. Jadi mungkin jadi beberapa kali dia lewat kok masih di situ terus, makanya Oh. dia bilang Mungkin tempatnya di situ kali ya. Bisa jadi kan mereka bisa bertempat di mana aja, terutama di pohon-pohon Nah. atau mungkin di rumah bangunan kosong gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang insomnia ya, mungkin harus punya pengalaman horor kayak tadi. Karena setelah itu, Nah. aku rajin tidur lebih awal. Oh, itu berarti obatnya. Nah, ada smackdown harusan. Aku tidur udah jam Iya, segitu. iya, iya. Oh, ya. Tidur. Berarti sebetulnya obatnya adalah mbahnya itu. Wah, males. Enggak. Tapi suaranya masih inget nggak sampai sekarang? Udah lupa ya. Cuman Timbrenya terus. yang pasti suara nenek-nenek banget. serak itu. Udah nggak begitu inget. Yang pasti bukan suaranya mbahku atau yang suka bantuin di situ, nggak, beda. Tapi dari pihak keluarga waktu itu nggak ada yang pernah ketemu atau kedengar suaranya Nggak, itu selain kamu. Nggak ada, selain aku nggak ada. Sampai sekarang Mas Hafiz masih di rumah itu? Masih? Pohonnya itu masih ada. Dan kata temanku yang apa? Pohonnya itu masih ada. Pohonnya masih ya? Masih ada. Masih. Pohon apa, Mas? Kalau nggak pohon mangga yang itu pohon sirkaya. Tuh. Pokoknya yang belakang lah, deket kamar mandi. Oh. Terus kata teman tadi? Temenmu? Kalau kata temanku ya, tadi kan ngomong yang soal rumah ya, yang masih ditempatin sampai sekarang. Beberapa teman yang katanya bisa ngelihat. Kan kadang-kadang aku iseng ya. Masih nggak tahu apa di rumahku. Gak usah mas, kok udah gue wedi ya. Oh. Jadi ya wis gak usah dilanjut. Oh, iya, iya. Gak usah dilanjut. Itu aku tanya beberapa orang yang berbeda. Temanku yang dari Purwodadi, teman di kafe tempat aku kerja dulu, sama satu temanku online dari NTT. Itu dia dari sana pun bisa ngerasain. Waktu kami ngobrol pakai aplikasi itu kan. Oh, sama satu lagi, depan rumah, anak kecil, anaknya guru ngajiku, itu juga bisa lihat, dan katanya udahlah Yang di dalam rumah berarti ya? dalam rumah. Bukan mbah-mbahnya tadi ya? Yang babahnya kayaknya itu di luar. Di luar. Kalau yang dalam? Dalam, kalau temenku nggak cerita. Tapi kalau yang tetangga depan rumah dulu sering main, tiba-tiba nggak berani main karena dia dipanggil sama pocong. Oh. Pojokan. Di dalam rumah padahal? Hah? Pocongnya dalam rumah? Di dalam rumah. Sama ini, waktu lagi nongkrong ibunya dia sama ibuku lagi ngobrol, lagi biasa main. Itu dia bilang gini, kan manggil ke ibuku tuh Yang Titi, gitu, Eyang. Gitu. Yang Titi jangan duduk di situ. Oh. Loh, kenapa? Dia panik kan, tiba-tiba gitu. Kenapa, Nok? Gitu. Itu tadi ada yang diduduki pocong. Oh. Ya aku nggak tahu ya, aku nggak bisa lihat. Tapi Iya. dari cerita yang nyampe ke aku gitu. Tapi rumahmu ada tangganya enggak? Nggak. Nggak ada ya, tapi aku lihat ada bentuk trap gitu loh. Oh, ini. Rumahku kan yang tengah memang ada Jadi ketinggian. ada anak tangga sih. Cuman bukan tangga yang tinggi, Ya, cuma bukan. kayak teras gitu. Iya, iya. Anak tangga paling dua. Dia sering di situ sih. Nggak tahu sih. Ini ya kalau feeling gua aja ya, dia di tangganya itu sering sih. Itu di ruang tengah berarti? Atau di Kalau yang dia bilang kalau ngobrolnya di ruang tamu berarti ruang tamu yang di tengah itu. Kalau yang pocong katanya, yang pocong yang manggil-manggil si anak tadi ya, itu di depan kamarnya umiku. Di rumahku tuh modelnya dulu
Ini rumah, ini tadinya tuh halaman, itu ada pohon mangga gede banget, tua banget tuh. Itu dipangkas, ditebang, jadi full bangunan. Terusin. Oh. Diterusin full bangunan. Apa dari pohon mangga itu ya, bisa jadi ya? Nggak tahu. Tadinya nanti katanya Bang Pengki deh. Tapi di situ apakah memang lingkungan yang terkena angker atau mungkin dari tetangga-tetangga selain tadi anak kecil tadi pernah bilang bahwa di tempat itu tuh apa ya, di sebelah-sebelahmu juga itu kan ada kuburan juga tuh. Itu wingit atau gimana? Kalau kuburan sih ada beberapa kuburan yang dekat, cuman kalau yang belakang rumahku sih nggak terkenal angker sih. Enggak ya? Nggak, malah kuburan yang lain tuh yang sering, kalau dulu ada cerita-cerita yang tersebar di masyarakat itu kuburan yang lain, bukan yang belakang rumah. Tapi nggak angker atau seminimnya cerita dari makam itu, pernah ada cerita tuh yang aneh yang soal rumahku dijaga anjing banyak. Rumah jaga anjing? Tiba-tiba, nggak tahu tuh anjing dari mana. Jadi waktu itu bulan Ramadan juga. Kami lagi mau istirahat, tidur. Aku masih belum bisa nyenyak itu tidurnya, belum terlelap lah. Tiba-tiba Karena dengar, insomnia? Karena insomnia lagi. Kondisinya rumahku waktu itu kayak yang aku ceritain, depan tuh masih halaman, pohon mangga gede tua. Masih sebelah kamarku persis itu masih kebun pisang. Masih kebun pisang. Nah, belakang kan makam tadi yang aku ceritain. Tiba-tiba ada itu gerombolan anjing banyak lewat nginjak daun kering, daun pisang yang kering yang udah jatuh itu. Nah, aku notice tuh, ada apa ini? Dari dalam rumah kedengeran ya? Banget, kedengeran banget. Habis itu nggak lama kedengeran suara langkah kaki, itu anjing semuanya gonggong. Itu jam berapa? Sekitaran lewat tengah malam sampai selesainya itu menjelang subuh. Lama ya? Nah itu kondisi aku parno, aku takutan. Makin aku tutup telingaku pakai bantal waktu itu, justru makin kedengeran tuh suara gonggongan anjing. Itu keluarga yang lain udah tidur? Semuanya kebangun, cuman semuanya stay di kamar masing-masing. Nggak ada yang berani keluar. Berarti semuanya Dengar. Bahkan yang menyaksikan itu guru ngajiku yang rumahnya seberang rumah tadi, itu yang lihat justru. Jadi menurut beliau, yang di bawah pohon itu ada beberapa, terus yang di teras rumahku itu kalau nggak salah ada 2, dia bilang. Yang satu, aku tahu karena gonggong terus, itu di sebelah kamarku persis. Balik tembok ya? Itu anjingnya bentuknya kayak gimana? Wah, aku nggak tahu, aku nggak ngelihat. Dan tadi ustadznya lihat? Enggak, dia nggak cerita detailnya, cuman anjingnya tuh ada banyak. Ada anjing banyak. Gonggong terus, gonggong. Ada yang kayak anjing duduk tuh gimana sih? Anjing duduk? Iya. Stay. Kakinya berdiri, itu. Ya gitulah. Bentuknya asli anjing atau ada yang? Katanya sih asli anjing. Emang anjing sih. Anjing. Kepalanya anjing, badannya apa, kakinya apa gitu. Berarti anjingnya tuh posisinya gonggong, tapi tuh kayak diem, tapi guguk-guguk gitu. Bukan apa yang kayak anjing semi serigala, bagaimana gitu. Visualnya nggak tahu, tapi ada yang stay, ada yang gonggong terus. Ada yang muter gitu kayak. Yang muter nggak tahu ya. Misalkan anjing ada orang. Kayak patroli gitu. Orang nggak kenal gitu kan, dia kan mesti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kan cuma diem terus. Menghayati sekali ada. Kebetulan saya itu artis, jadi bisa jadi anjing. Iya. Cosplay itu. Enggak, dia kan soalnya tahu karena dapat cerita dari ustadznya, jadi dia nggak lihat sendiri. Cuman kaki itu tadi kan. Ya, kakinya kerasa banyak itu kan injak daun-daun kering itu ya, terutama di sebelah tembok rumah itu kan. Nah, aku juga waktu itu nggak ngerti sampai akhirnya aku ceritain kisah itu ke teman onlineku yang dari NTT, yang dia bilang indigo. Menurut dia, ya ini percaya nggak percaya, waktu itu ada yang mau ngirim, yang mau nyelakain keluarga. Cuman anjing itu tuh bentuk perlindungan dari leluhur yang dulu mewakafkan tanah wakaf itu dibuat makam untuk jagain orang yang ada di rumah. Katanya sih gitu.
Ya kalau aku bilang sih, kalau gitu ceritanya syukur deh, gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau enggak ya cukup mengganggu sih, karena Iya. tiba-tiba ada anjing banyak, gonggong tengah malam. Tapi kalau kayak gitu. Mungkin ada anjing itu banyak, terus tiba-tiba ada, itu kan sebenarnya aneh ya. Nah itu anehnya gitu, karena lingkunganku mayoritas Muslim. Hmm. Kalaupun ada yang pelihara itu jauh banget di Iya. perumahan Dan itu gitu. banyak kan? Dan paling yang pelihara 1-2 itu yang datang banyak. Iya. Dan setelah itu mereka selesai juga larinya ke belakang lagi, Ke arah kuburan ke betul. arah kuburan. berarti dari sekitar tengah malam jam 1 sampai mau subuh itu Mas Agus benar-benar nggak tidur. Aku ketakutan sampai capek sendiri, akhirnya ketiduran. Itu sampai capek, bener-bener kayak gimana ya? Capek karena takut. Kamu di kamar ya, Hmm. kamu di kamar, itu kayak anjing gonggong di sebelah telingamu persis gitu. Nah kayak gitu rasanya. Dan semua keluarga di rumah itu juga mengalami. Menyadari ada kejadian itu ya, depan rumah, bahkan lihat secara langsung. Aku sendiri ngalamin kayak gitu, makin aku tutup pakai bantal, anehnya suaranya makin jelas. Nah itu tadi kan kesaksian dari tetangga depan nih, ya kan, tetangga depan. Nah tetangga samping-sampingnya gimana? Apakah mereka juga pasti Merasakan juga. keberisikan Tahu. juga orang? Tahu. Pernah cerita juga nggak soal itu? Tahu, ketika ada itu tahu, orang gonggongnya nggak santai. Nah, itu anjing-anjing, Iya. gonggongnya nggak santai. Nah, mereka nggak keluar rumah juga, tetangga-tetangga. Cuman ngintip Oh, cuma gitu. doang. Terus ya udah dibiarin. Oh, Terus menjelang subuh mereka pergi. lebih ke janggal ya, Iya. karena Iya. lingkungannya tidak semestinya ada anjing banyak. Dan itu tiba-tiba muncul. kayak terkoordinir gitu loh maksudnya. Ah, Seperti dimobilisasi gitu kan. Kayak Serentak bentuk ada formasi. banyak, ada bikin formasi juga. ah. Selesai juga bareng-bareng gitu loh maksudnya loh. Ah. Itu ada apa kan? Sesuatu yang ya bilang janggal tadi, nggak biasanya, dan itu pasti nggak terjadi lagi kan. Ya. Nah, berarti Cuman sekali. Ya, mungkin dia cuman satu shift. Jadi yuk Pas posisi, kalau 2 shift ke dia pas posisi ada anjing itu pohon mangganya masih ada. Masih Pohon mangganya itu belum tua ditebang. banget sih, gede, diameternya tuh nggak bisa, kalau dipeluk aku pun nggak Kurang, nggak, ya? kurang. Gede Peluk- lagi peluk- daripada mas. Gede. Aku bisa. Ya. Jenisnya tuh apa? Tali jiwo. Yang Oh, kalau orang Jawa Iya. bilang Iya, apa? iya. Mangga endok, iya, iya. pelem Iya. endok. Ah, ah, ah. Nah, tuh. Yang kecil tapi manis tuh kan, Ah, tapi ah, ah. agak keras tuh kan. Ya, Berserah. Oke, sekarang kita tanya ke Bang Seru, Pengki. Karena tadi kan apa ya, ceritanya tuh seru di rumah, bahkan kabarnya ada pocong juga. Terus apa namanya? Anjing itu seperti dimobilisasi, seperti diatur, diarahin untuk apa ya? Melingkari rumah ya, berarti ya. nggak melingkar sih, Apa? kayak Mengepung rumah. di pos-posnya kayak di pos-pos. Heeh. Ah, Dia kayak datang terus sudah Langsung pada tahu di ada pos-posnya. 2 di sini, ada oh ya, berapa itu sesuai di- dengan posisinya masing-masing. Dan dia lebih dari lama. satu itu serentak kayak gitu. Mungkin ini hal yang baru untuk kita ya, karena belum pernah cerita kayak gitu ya. Mungkin Bang Pengki bisa menjelaskan, Bang. Yang pertama nenek gitu ya. Nenek yang di belakang Nah, kenapa? Oh, yang tadi ya? Ah. Mau bahas itu dulu. itu memang dia posisinya memang dia di situ. Hmm. Itu sebelum rumah itu dibangun sudah di situ. Hmm. Dan untuk makam yang bukan yang dari tanah wakaf ya, Hmm. yang makam yang sudah ada sebelum makam wakaf itu ada, Hmm. itu kan jaraknya cuma paling berapa kilo, yang paling yang dekat itu. Hmm. Sama makam yang makam Ya, lain yang, gitu. yang angker Ya. sama yang ini. Oh, Itu kan oke. nggak terlalu jauh gitu, kan Nggak. dekat itu. Oh ya, dekat. Kan dekat kan. Nah itu memang dulu itu kalau saya flashbacknya itu di situ memang dulu tanah kebun, Iya. tanah kebun semua, banyak pohon pisang, paling banyak pohon pisang, Hmm. paling banyak. Kemudian memang terus era
perkembangan zaman akhirnya di situ kan bikin banyak yang bikin rumah kan. Akhirnya kan itu untuk nenek itu memang di situ. Jadi sebenarnya dia tidak ganggu. Ya. Dia nggak ganggu. Cuman suaranya bikin males saja. Sampai Ujung-ujung kok. sekarang masih di situ. Berarti nenek itu Sampai tahu kamu sekarang kencing kan? Masih di situ. Enggak, masalahnya kan itu suara air kencingku kan, bukan air keran kan. Iya. Le, bajunya nek wis rampung dipateni. Namanya aja, Maksudnya tititku pakai keran apa gimana? enggak gitu. Namanya aja nenek-nenek kan dia jauh itu apa sih? Oh, salah lihat. Enggak. Pertanyaanku gini, setelah itu tetap aman kan Mas bisa kencing? Aman. Soalnya kan katanya suruh matiin kan, Iya. takutnya kebablasan matinya. Sebenarnya belum selesai. Belum selesai kan jadi. Tapi kalau diinget-inget tuh agak lucu. Kok ya sempet-sempetnya aku mikir ya, gak langsung lari ya. Itu sekian detik ya berarti kamu. Pas sekian detik diem kan dulu ya? kayak Pikir ini siapa ini siapa. gitu. Semua ya. Simba sakit gak bisa jalan. Terus yang Terus rewel pikir gak mungkin. itu juga ya? Terus ngapain kalaupun Analisa. ada ngapain di belakang jam segini kan? Oh langsung lari. Karena kan ya itu tadi dia merasa tempatnya itu kan gunku kok di Itu caranya kan Tapi itu mengingatkan ke arah hal yang baik ya. ya Supaya nggak boros. dia dia Air. dia tidak ganggu hanya kan untuk orang yang tidak bisa melihat memang dia tidak, cuma orang yang bisa merasakan dan bisa melihat pasti dia melihat. ya mungkin karena di kamar mandi saya nggak ada tulisan bijaklah menggunakan air, langsung secara Iya, audio verbal. audio verbal. Wah males juga ya kayak gitu. Makanya habis kencing seret matiin mas. Wah, Tapi itu sebenarnya Matiin, mas. sebenarnya pipisnya udah selesai belum? Jujur ya. sambil nyelesain aku mikir. Tak kira nek misalnya lumbar tuh karo mlayu kecer-kecer. Tapi biasanya kalau orang Males. kencing itu langsung terhenti. Karena panik ya. Ya, nanti langsung terhenti biasanya kalau orang Oke. seperti Atau mungkin kecer-kecer kena ke celana gitu. kalau buang air besar mungkin. Wah repot tuh. Bagi repot, tidak Repot. cewek sih barang. Repot. Buang air besar mungkin. Nah, sekarang aku mau tanya, itu kan tadi pas Bang Pengki bilang kalau itu dulu banyak pohon pisang. Banyak pohon. Dan di rumahnya ada pohon cica tadi bilangnya kan. Apakah benar ini kan stigma orang yang mengatakan kalau Pohon pisang pohon tempatnya pisang pohon itu cica. tempatnya itu benar gak kira-kira? Itu antara mitos dan fakta. Nah, maksudnya mitos fakta. Mitosnya gimana, faktanya Mitos gimana? itu gini. Jadi kebanyakan orang yang melihat podi itu posisinya memang di pohon pisang. Karena identiknya poci itu di pohon pisang, tapi tidak selalu di pohon pisang sebenarnya. Tapi apakah setiap pohon pisang pasti ada Ada pohon cicanya? Tidak. Ya, tapi identik. Tapi ada yang lain. Di, Karena sudah di tempat yang Jadi lain. kadang- Iya benar. dulu pernah pengalaman cerita orang itu gitu. Poci itu ditangkap Ditangkap? dan itu dia berubah menjadi debok. Debok. Oh gitu. Makanya orang bilang akhirnya seperti itu. Kasihan pohon pisang dikitnya. Tapi ada dulu ada cerita juga dulu ya, aku pernah dengar cerita lupa di mana ada mobil ambulan. Ambulannya ini sebenarnya mobil ambulan tua yang sudah nggak dipakai lagi, dan itu memang dongkrok di situ karena udah rusak, maksudnya nggak bisa dipakai lagi kan. Nah, ada seorang mahasiswa lewat di dua orang jalan, satunya itu memang bisa melihat ya. Di sekitar ambulan itu. Nah, dia melihat di dalam ambulan itu ada potica. Ada potica lagi duduk gitu kan karena kacanya pecah tau, maksudnya tuh mobil udah nggak terawat, ada kaca pecah, spion foto, ban gembes gitu kayak gitu ya. Dia lihat dari kacanya itu, tembus kaca itu kan kelihatan ada potica, tapi dia nggak bilang sama temannya takut gitu kan. Terus setelah pulang dia penasaran, dia melihat ngelongok ke dalam situ ada deboknya. Tapi posisinya udah nggak ada, dan dia nggak lihat. Tapi, nah makanya dia mikir apakah kedebok pisang ini identik sama pocong itu. Ternyata kok ada itunya gitu loh. Nah, itu makanya aku tanya. Makanya antara mitos dan fakta, karena kalau berdasarkan cerita orang, faktanya kan setelah dilihat debok. Makanya setelah beredar akhirnya kan orang identiknya itu dengan itu poci itu posisinya itu pasti di
pohon pisang. Itu sebenarnya tidak. Ya, bisa di mana aja. Tapi memang kebanyakan di situ gitu ya maksudnya. Ya. Terus posisi rumah Mas Hafiz itu dulunya itu memang banyak pohon pisang. Iya, dulu itu rumah kebun pisang, terus dibikin rumah sebelah rumahnya Simbah kan itu. Nah, udah itu dipangkas semua, ditebang, jadiin rumah. Masih ada sisa-sisa pohon pisang tuh di samping-samping. Ya mungkin itu kali. Terus untuk posisi pocinya dan sampai saat ini pun saya melihat itu masih ada. Ya katanya sih gitu, cuman aku nggak mau tahu ya. Kasih tahu, ayo tuh. Tidak boleh ada yang ditutupin. Dia nggak mau tahu, kasih tahu. Nggak pulang rumah. Nggak pulang rumah nih katanya. Pulang kemana dong? Ke teman-teman. Kamu ngajak dia pulang nggak? Boleh kali mau ngajak. Bikinin mau KTP. Langsung pajang depan rumah. Ntar pada pocongnya udah lari. Karena setan nggak punya harga diri di depan dia. Sebenarnya pocinya itu hanya satu. Di rumah itu hanya satu itu. Cuma dia sering pindah-pindah. Gitu ya. Oh, berarti dia banyak gerak kayak Sampai aku. ke dalam rumah itu tadi. Dan seringnya itu malah di depan rumah pojok yang ada kursinya. Wah, tempat saya nongkrong tuh. Ditemenin waktu itu. Tadi kan Merinding anjir. yang anjing sudah dibahas belum tadi? Belum. Belum. Oh iya, Belum. bahas dulu aja. Nanti aku mau tanya soal Ini ini. masih bahas permen sugus. Iya. Nyaman, Iya. dekat sama aku. Sampai saat ini pun masih ada. Cuma Oke. hanya waktu-waktu tertentu dia Ke situ. situ. Oke. Kemudian untuk dia masalah anjing. Anjing itu kalau menurut orang itu sebenarnya memang itu dari nenek moyang yang sebelum membakafkannya itu pun dia memang anunya anjing. Dia itu dulu punya kayak istilahnya kodam. Kodam penjaga gitu ya. Itu anjing. Dan itu memang kalau anjing itu yang itu jumlahnya satu sekitar 6 waktu itu. Iya, kalau aku ingat kalau lebih dari 5 sih waktu, soalnya Sekitar 6. di teras tuh ada Jadi 2, dekat pohon tuh paling enggak itu ada 2 kata tetanggaku, sama yang paling aku dengar sebelah kamarku persis tuh ada 1. Paling enggak kan ada 5. Tapi kayaknya itu itu sebenarnya bukan di sebelah kamar malah. Loh, Di dalam kamar malah. itu di dalam kamar. Makanya dia Kamarnya masih. Makanya gangguan tidurnya. Di posisinya di dalam kamar dekat pintu itu 1. Oh, Terus Sini beneran nggak badul pulang dia. yang di pohon itu ada 2. pohon apa nih cerita pohon ya? mangga Mangga. yang depan. Itu 2. Mm-mm. Terus yang mau masuk ke rumah itu ada 2. Ya, yang di teras depan rumah itu ada 2. Ada 2. Yang satu di belakang. Ini satu di belakang. Oh, pantas nggak ke notice ya. Aku notisnya cuma 5 tadi. Ini tadi di belakang. Itu waktu itu kalau nggak salah itu dulu bapak pernah musuh kan? Musuh. Wah, itu ceritanya beda lagi nih. Maksudnya nyambung, cuman gimana ya? Aku persingkat aja ya. Panjang boleh kan? Ini Nah, juga itu persaingan bisnis atau enggak tahu saya. Bukan persaingan bisnis. Jadi memang ada adalah tetangga yang terkenal di masyarakat nih, orangnya nggak asik. Nah, memang ada masalah personal sama keluargaku sebenarnya. Nah, tadinya sebagai anak aku nggak terlalu memikirkan itu karena aku mikirnya urusan orang tua. Pernah keganggu di dalam mimpi sampai bangunnya tuh nggak santai, kayak orang mimpi buruk terus kan di film-film. Nah, kayak gitu aku juga mikirnya masih sama. Oh, mungkin karena beliau dan orang tersebut ada konflik, mungkin secara psikologi kebawa sampai ke alam mimpi. Yang Sam- mimpi? Maaf. Yang mimpi atau bapak? Bapak waktu itu, bapak ganggu waktu itu, yes, ceritanya di dalam mimpi mau dikeroyok, tapi nggak tahu tiba-tiba ada pipa di sebelahnya, diajar pakai pipa, yang menang bapakku.
Waktu itu aku masih oke lah, terserah itu mungkin kayak gitu. Sampai kemudian pindah yang diganggu tuh kakak. Nah ini aku mulai agak mikir nih, nggak masuk nih. Diganggu di dalam mimpi juga. Dalam mimpi juga. Bentar, ini kan kalau kami sebagai anak nggak pernah ikut campur ya. Kami juga bersosial selayaknya yang lain. Itu masalah orang tua. Tapi kok kakakku kena. Sampai akhirnya kakakku cewek. Sampai Mimpinya akhirnya aku sama? sendiri. Mimpinya nggak tahu, tapi yang pasti diganggu. Persisnya aku nggak tahu, tapi orang yang sama. Sampai akhirnya aku mengalami sendiri. Mimpi Tuh. juga. Aneh. Cuman kan aku orangnya imajinasi Cuek. cuek dan imajinasiku agak ini ya mendingan daripada kakakku. Ketika diganggu tuh ini agak konyol. Ini kan mimpiku ya. Kok kenapa aku takut sama ini orang? Ya aku kontrol aja. Jadi kayak aku mimpi tapi aku sadar kalau aku lagi mimpi. Kenapa aku takut? Ya udah iseng ya. Kayak orang berimajinasi gitu loh. Tangannya lagi nyender di pagar. Aku ambil lem powerku, aku lemnya gue tampol pak. Tapi di dalam mimpi agak konyol sih emang. Habis itu aku gini, kalau emang kamu berani lagi ganggu di dalam mimpiku, ini istilahnya wilayahku, silahkan datang lagi, gue ajar lagi. Aku bilang gitu. Habis itu nggak berani. Gangguan dalam mimpi udah nggak. Tapi waktu kamu ngerjain dia dalam mimpi itu ngefek gak di kehidupan nyatanya? Aku nggak Nggak tahu tahu ya, karena nggak ngecek ya? itu cuman apa ya imajinasi doang. Nggak tahu, aku sadar kalau aku mimpi dan waktu itu tadinya aku takut. Jadi Mas Hafiz ini punya keinginan, jadi sebelum mau aku tak turun itu aku pengen wong iki tak nganu. Oh bukan, itu masih dalam mimpi yang sama. Sekali doang itu, aku didatengin, aku diganggu. Tadinya aku takut, aku mau kabur. Terus aku sadar, Kalau kenapa? Ini kan mimpiku ya. Harusnya kan ini wilayahku. Kok aku yang Karena mungkin sebelumnya kontrol? kamu mendengar cerita dari kakakmu bahwa dia diimpiin orang itu. Kadang gini. Jadi orang Bisa yang jadi. Orang yang mau ngirim itu sebenarnya pertama ke bapak nggak kena. Anggota keluarga yang lain ini nggak kena, ini yang itu terus mesti. Cuma nanti kalau saya melihat itu kan untuk bapak kan ada kodam dari Dari kakeknya bapak atau kakeknya saya? dari bapak, kakeknya bapak Kakeknya bapak, berarti buyut Buyut. saya. itu karena syarat untuk buyutnya Mas Hafiz sendiri itu memang sudah diturunkan, jadi untuk anunya diturunkan ke bapak, ke kakek, bapak. Terus turun lagi. Apa gini, kalau yang sampai ini belum menemukan, nanti yang mau diturunkan ke siapa belum. Berarti anjing itu Dari menjaga, Dari buyut. ya maksudnya itu anjing tadi kan bilang anjing itu menjaga dari serangan kira-kira tadi musuhnya bapak itu ya. Itu mimpi. Tapi ini kan ada tapinya nih. Kan pocongnya bisa masuk ke dalam nih. Apakah itu nggak dijaga juga? Mungkin si pocong bukan aliansi. Oh, beda. Aliansi penyerang nih. Gitu ya. Oh, sempat mungkin main. Ya, mungkin Ketika mau efeknya itu dicegat, tadi. aku dolan ngono ya, mungkin ya. Orang Apa weh? enggak bermaksud jahat ya. aku sih nengkini ketemu senior aku udah. Aku akan sih. Akan sih, anak kamu sini ya. Ya istilahnya berarti dia nggak mengancam kalau gitu ya. pocinya itu karena kan dulu kan di situ kan Oh kamu sih. Pocong kamu sih. iya. Nah itu nanti tulis itu aja. Wah malas enggak, makasih. Iya, paham. Enggak, makasih. Jadi Betul. selama tidak mengancam berarti kodam-kodam anjingnya itu nggak bergerak ya. Meskipun di situ juga ada makhluk-makhluk lain. Jadi sebenarnya anjing itu di situ sebenarnya. Ya tapi nggak enggak. agresif, nggak memperlihatkan Jadi wujudnya. untuk yang di depan itu memang dia menjaga di mana dan dia kalau ada serangan itu. Terus yang Tapi di bawah kenapa bisa. kodam kok anjing ya? Maksudnya biasanya kodam kan macan ya kan, atau
serigala atau mungkin apa lah itu anjing. Suara anjing sama serigala tuh Sebenarnya kodam enggak? banyak sebenarnya. Ya, banyak ya. Mungkin ya dia punya kemampuan lebih lah ya. Jadi diberi. Dan untuk anjing sendiri itu sebenarnya kalau dari yang saya kan itu Nurut. lebih gampang dilatih, lebih gampang Didapat. menurut. Dia lebih setia lagi. Di Setia. kehidupan nyatanya. Iya, Dan mungkin di kehidupan daripada dirinya juga yang sama. lain. Iya, mending itu. Tapi kodam kura-kura lama. Itu kiriman dan datang. Loh, kalau ninggalin Ada kodam Tapi kura-kura. ngalahnya kelinci loh, Pak. Nah, itu. Kalau yang nyerang kelinci, kalau yang lain kura-kura lama datangnya, pocongnya juga lama. itu yang orang yang diduga menyerang mengirim itu apakah pernah ditemui lagi oleh keluarganya Mas Zaky setelah kejadian itu? Tuh. Atau gimana? Tuh orangnya kebetulan deket ya, Oh. ketemu. In real life pun orang itu tuh banyak yang nggak suka karena ini ceritanya nggak bisa aku Ungkap ceritakan di sini. secara gamblang karena kan orangnya juga masih ada. Ya. Ya ada satu dan lain hal yang bikin warga itu yaitu rahasia umum nih orangnya kayak gini. Mm-mm. Tapi Nah, secara nanti yang pribadi lain ke keluarga gua Yang penting sekarang udah enggak ya. nggak tahu ya, kayaknya masih mencoba. Masih mencoba. Oke, nanti di belakang layar konsultasi sama Bang Pengki aja. Setelah tanya, Iya, silakan. setelah mimpi yang kan tadi bapak Ini kan yang itu kowe ngono. Lanjut. Oke, setelah bapak, Bapak, kakak, kakakku. terus Mas Hafiz, Heeh. Iya, ada lagi nggak? Udah enggak. Nggak, terus langsung ketemu, terus tiba-tiba anjing itu. Oh Setelah bukan, mimpi itu baru anjing. sesuatu itu Ya ini kalau itu cerita yang terpisah. Nah, kejadian yang itu terpisah. yang duluan Oh, mananya. apakah ada hubungannya atau enggak? Kemungkinan sih ada. Mm-mm. Karena setauku memang orang itu gelagatnya aneh. Sesimpel ketika orang tuaku mau keluar rumah, pergi kemana gitu, yang tertinggal cuman aku doang yang jaga rumah atau anak-anaknya gitu, Mm-mm. tiba-tiba main ke rumah, kan kami waktu itu ada usaha itu, yang tadinya nggak pernah ke rumah, iya, tiba-tiba tahu. main ke rumah, Ngecek lihat-lihat, juga gitu ya. Ya, itu pasti itu. dan habis itu waktu ke gap gitu, cuman manggut doang, pulang. Ya. Itu aneh. Berarti Itu ke rumah sebenarnya survei. Mm-mm. ke rumah tanpa menyapa yang punya rumah. Nggak ada. Cari celah dia. Iya, itu aku juga pernah itu survei. Jadi mirip lah. Ini kan ada yang survei ke rumah gitu kan. Kamarmu biden. Malamnya suara ini apa namanya? Gemuruh. Enggak, suara mercon di atas genteng. Dor, gitu. Untungnya enggak ditempatin waktu itu kamarnya. Itu Sendulanan motor. cerita lain episode Nanti, saja ya. Sendulanan motor itu enggak. Karena Ngomong gitu, Mbak. ini Bang Hafid mau turnamen Mobile Legends. Wah. Spill ya. Iya. Spill. Nanti Santai. ya mungkin nanti bisa kasih akunnya, siapa tahu ada yang mau ngajakin Mabar. bareng. Boleh. Nah, nanti ya. Saya. Oke. Ya, oke, Sobat Misterius, kayaknya ceritanya cukup sampai di sini. Seru juga, diawali dengan pengalaman di dunia radio yang ternyata cukup angker, yang sudah dideskripsikan sama Bang Pengki ya. Terus rumah yang ada kodam anjingnya, terus ada apa? Pocicanya. Mungkin daerah situ dulu kan rawa-rawa juga ya, menurutku juga ya. Tapi Nenek-nenek. ada nenek-neneknya segala. Nah mungkin kalau misalnya Sobat Keran Misterius, dimatiin. Nyuruh oh keran iya itu dimatiin. paling epic ya ini. Iya. Keran yang mana ini? Nanti thumbnailnya kasih lagi kencing gitu ya. Mungkin tuh nenek-nenek kerja di dinas air minum. Iya, M. Dulu. Zaman Belanda. Oke, mungkin Sekarang Daratnya. seperti ini. Oh ya. Silakan di close Daratnya. Oke, misterius yang mungkin punya cerita-cerita seru juga seperti Mas Didi, boleh datang ke sini atau kirim email Ya, ke sini. sini ya. Sini. Bingung nggak aku lakon? Iya, ya. Jangan lupa di Subscribe. subrek Ya, kita. subrek. Story. Di like, Like. apalagi? Komen. 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 Share. Share. Nyalain loncengnya. Ya.
Dan terima kasih sudah menonton kita. Saya Rati. Saya Berita. Saya habis. Cino. Siapa? Siapa dia? Saya siapa juga? Saya Dedi. Dah. Bye. Bye. Gue gak kuat.